Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini kebutuhan pokok meningkat harganya. Dan meskipun Presiden juga telah menyampaikan bahwa harga beras di pasaran itu tengah menurun karena dengan pasokan yang mulai memadai. Namun permasalahan pemirsa timbul di antaranya adalah dari distribusi yang masih belum mengcover untuk daerah terluar dan juga daerah yang terkena dari dampak bencana alam tersendiri. Dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 4 yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Bapak, bagaimana Pak menanggapi dari distribusi bahan pokok yang belum maksimal, Pak? Ya, jadi ini untuk distribusi harus dipastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat kita tercukupi. Nah, hari ini yang terjadi karena memang kepanikan yang luar biasa sehingga masyarakat merasa barangnya langka, sehingga inilah kemudian terjadi kepanikan yang luar biasa. Nah, cuma saya ingin sampaikan agar pemerintah transparan saja terkait dengan stok yang ada. Jadi bahwa hari ini bukan karena masalah stok yang ada itu mencukupi atau tidak, tetapi di mana stok hari ini ada. Artinya stok ini hari ini ada dikuasai oleh pemerintah, oleh swasta, mohon maaf. Ya, jadi oleh swasta, sehingga bagaimana maunya pengusaha saja, mau didistribusikan kemana, yang penting dia dapat untung. Peran pemerintah hari ini dengan operasi pasarnya, dengan pemenuhan impornya, tidak menyentuh kepada sisi kebutuhan yang memang sangat besar dibutuhkan. Sehingga disinilah kemudian pemerintah harusnya hadir bagaimana menata kembali terkait dengan tata kelola distribusi pangan kita. Lantas bagaimana Pak mengenai wacana yang sudah masuk beras impor itu dengan yang akan datang yaitu panen raya beras sendiri, Pak? Apakah nantinya akan menjadi surplus dan bagaimana dengan kesejahteraan dari para petani itu tersendiri, Pak? Ya, jadi kalau ini kan penyakit menaun ya. Jadi penyakit menaun di saat panen raya, pemerintah tidak ada kebijakan dan kemauan menyerap petani kita, hasil petani kita dalam rangka memenuhi kebutuhan cadangan pemerintah. Di saat yang sama kemudian dia melakukan impor. Ini pasti berpengaruh ya gitu ya. Jadi dengan harga kesejahteraan petani, sehingga saran saya dan sudah sering saya sampaikan, beli itu semua hasil panen dari para petani kita ini, karena tadi juga menyangkut pada tata kelola pangan kita. Kalau kemudian seluruh panen kita dibeli oleh pemerintah, maka dengan sendirinya stok pemerintah itu cukup kuat, tidak dikendalikan oleh swasta. Data saya mengatakan bahwa seluruh potensi panen dari petani kita itu hanya dibeli oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog hanya 2%. Artinya 98% dibeli oleh swasta. Sehingga dalam posisi seperti inilah kemudian terjadi kepanikan. Sementara stok tidak ada di pemerintah, maka harga bisa dimainkan oleh penguasa dari stok itu. Untuk langkah dari DPR sendiri, Pak, dalam mengawal ketersediaan dan distribusi bahan pokok nanti terkhususnya di bulan Ramadan ini, Pak? Ya, jadi ini masalahnya kan kalau jangka pendek setelah kita konfirmasi memang produktivitas kita turun. Sehingga jangka pendeknya memang bagaimana kemudian ini harus ada ya. Dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak anti impor. Kalau memang stok di lapangan tidak, lakukan impor. Tetapi jangan sampai kemudian nanti impor ini mencederai para petani kita yang sebentar lagi panen. Cukup seberapa kebutuhan hari ini diproyeksikan ke depan masa panen pertama ini dibeli semua oleh pemerintah kita. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya, Bapak. Terima kasih Mas ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Baik pemirsa TV Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Slamet, yang mana pemirsa tentunya DPR RI membutuhkan dari pemerintah yaitu transparansi, tata kelola pangan dan dukungan terhadap dari petani-petani lokal dengan membeli lebih banyak persentase dari panen mereka. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio.